Rino duduk termenung di sudut warung kopi yang tak jauh dari kampungnya. Angin malam yang cukup dingin mengusir sebagian orang dari warung, meninggalkan hanya segelintir pelanggan yang masih bercakap-cakap dengan pelayan. Rino memandang cangkir kopinya yang sudah hampir habis, pikirannya melayang jauh, mencari-cari cara agar hidupnya bisa berubah. Sejak dulu, ia dan sahabat-sahabatnya, Agus, Dewi, dan Sinta, selalu berbincang tentang impian mereka untuk meraih kekayaan instan. Mereka sering mencari cara cepat menjadi kaya, berharap bisa hidup nyaman tanpa harus repot bekerja keras. Enaknya bisa kaya mendadak, ya, Rino bergumam pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Agus yang duduk di seberang meja, mengangkat alis. Apa kamu masih mikirin itu, Rino? Tidak ada yang instan di dunia ini. Kita harus kerja keras kalau mau dapat apa yang kita inginkan. Dewi yang duduk di samping Agus tersenyum sinis. Iya, kerja keras, bukan berharap jadi kaya hanya karena keberuntungan atau hal-hal aneh. Sinta, yang selama ini lebih pendiam, ikut membuka suara. Tapi kalau ada jalan cepat, kenapa tidak coba saja, ya? Asal tahu risikonya. Rino menatap mereka semua, matanya berbinar. Aku pernah dengar ada cara. Sebuah ritual yang bisa memberi kekayaan dengan cepat. Katanya, hanya orang tertentu yang bisa melakukannya. Dewi mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Pesugihan? Jangan bilang kamu percaya cerita-cerita macam itu, Rino. Rino mengangguk pelan. Bukan pesugihan biasa. Aku dengar dari seseorang, katanya ada makhluk gaib yang bisa memberikan kekayaan tanpa batas. Tapi ada harga yang harus dibayar. Agus tertawa. Hahaha, serius kamu? Kalau itu benar, kenapa orang-orang gak ramai-ramai melakukannya? Kalau bisa kaya, siapa yang gak mau? Rino menghela napas. Mungkin tidak semua orang berani, atau mungkin mereka tidak tahu caranya. Tapi aku bisa mencobanya. Apa salahnya? Sinta memandang Rino dengan serius. Jangan sembrono, Rino. Banyak cerita tentang orang yang nyesel setelah ikut-ikut pesugihan. Apa kamu siap dengan risikonya? Rino menatap mereka satu persatu. Aku sudah lelah begini, Sinta. Lihat saja aku nggak punya apa-apa. Semua orang sekitar sudah punya rumah, mobil, hidup yang nyaman. Aku cuma mimpi. Agus menyandarkan punggungnya ke kursi. Kita semua sama, Rino. Jangan karena cuma nggak sabar, kamu malah masuk ke dalam hal-hal yang nggak jelas. Namun, meski mereka berbicara panjang lebar, Rino tidak bisa menepis pikirannya. Keinginannya untuk kaya sudah membakar habis kesabaran. Sejak lama, dia merasa tak adil melihat orang lain hidup lebih baik sementara dirinya terjebak dalam rutinitas yang monoton. Apa salahnya jika mencoba sesuatu yang berbeda? Saat mereka mulai mengobrol tentang hal lain, seseorang yang tidak dikenal memasuki warung kopi. Pria tua dengan penampilan kusam dan jubah hitam yang membungkus tubuhnya. Matanya tajam, namun penuh rahasia. Rino, yang masih memikirkan obrolan tadi, tidak bisa mengabaikan pria itu. Pria tua itu mendekat dan duduk di meja yang kosong, hanya beberapa langkah dari mereka. Dewi menatap pria itu dengan curiga. Kok dia duduk di sini? Baru datang dan langsung duduk? Pria tua itu tidak peduli dengan pandangan mereka. Ia hanya duduk dan memesan kopi hitam, lalu mengeluarkan sebuah buku kecil dari sakunya. Rino merasa ada yang aneh, tapi ia merasa seperti tertarik untuk mendekati pria itu. Sambil menunggu kopi, pria tua itu menyapa Rino yang duduk tidak jauh darinya. Kamu mencari sesuatu, nak? Rino terkejut. Tidak biasanya ada orang yang berbicara padanya begitu saja. Tidak, Pak. Saya hanya sedang berpikir. Pria itu tersenyum tipis. Pikirkanlah dengan hati-hati, nak. Kadang, apa yang kita inginkan datang dengan harga yang tak kita sangka. Rino terdiam. Kata-kata pria itu terasa begitu dalam, seperti ada makna tersembunyi. Apa maksud Pak? Tanya Rino, tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Pria itu menghela napas panjang,
seperti mengukur apakah Rino pantas mendengarnya. Mungkin kamu sudah mendengar cerita tentang bayangan pesugihan. Sesuatu yang bisa memberimu apa yang kamu inginkan, tapi juga bisa menghancurkanmu. Dewi dan Agus saling berpandangan, merasa aneh dengan percakapan itu. Pesugihan? Apa itu, Pak? Tanya Rino, suara hampir berbisik. Pria tua itu tersenyum lagi, kali ini dengan senyum yang tidak bisa dijelaskan. Bayangan pesugihan adalah kekayaan yang datang begitu cepat, tapi ada harga yang harus dibayar. Kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan, tapi bayanganmu akan semakin besar seiring dengan bertambahnya harta. Jika bayanganmu terlalu besar, kamu akan kehilangan lebih dari sekadar uang. Jadi maksudnya? Rino tidak bisa melanjutkan kalimatnya, merasa gelisah. Pria itu berdiri, menyelesaikan kopinya dengan tenang. Jika kamu terlalu lama mengejar kekayaan, bayangan itu akan menarikmu ke dalam dunia lain. Tidak ada jalan keluar setelah itu. Hati-hati dengan apa yang kamu pilih, nak. Tanpa menunggu jawaban, pria itu pergi, meninggalkan Rino yang duduk termangu, dengan kepalanya penuh tanya. Sahabat-sahabatnya hanya bisa diam, tidak tahu harus berkata apa. Rino merasa ada sesuatu yang besar yang sedang menunggu untuk dijawab. Dan meskipun rasa takut menyusup dalam pikirannya, ada juga rasa penasaran yang tidak bisa ditanggalkan. Dewi akhirnya membuka suara, memecah keheningan. Rino, kamu jangan serius dengan omongannya, ya? Rino hanya mengangguk pelan, tapi dalam hati, ia sudah memutuskan. Dia tidak bisa lagi menunggu. Bayangan pesugihan itu sepertinya adalah jalan yang bisa memberinya segala yang diinginkan. Malam itu, langkah pertama Rino menuju kekayaan yang ia idam-idamkan dimulai. Keesokan harinya, Rino tidak bisa menghapus pembicaraan dengan pria tua itu dari pikirannya. Kata-kata tentang bayangan pesugihan terus berputar di kepalanya. Rasa penasaran menguasai dirinya, seperti ada kekuatan yang menariknya untuk mengetahui lebih dalam tentang ritual itu. Ia merasa seperti sudah berada di ambang pintu menuju dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan kemungkinan besar. Pagi itu, Rino memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan kesempatan itu hilang begitu saja. Dering ponselnya memecah kesunyian rumahnya, memanggilnya keluar dari lamunan. Rino, kamu serius ingin coba itu? Suara Agus terdengar dari ujung telepon. Rino menghela napas panjang. Aku harus coba, Gus. Aku sudah bosan begini saja. Kamu tahu kan? Semua orang sekitarku sudah punya semuanya. Aku cuma pengen hidup lebih baik. Jangan bodoh, Rino, jawab Agus, suaranya terdengar cemas. Itu terlalu berisiko. Tidak ada yang bisa menjamin kamu aman setelah ikut itu. Rino menatap cermin di depannya, melihat pantulan dirinya yang tampak lelah dan putus asa. Aku sudah lama menunggu kesempatan, Gus. Jika ini yang bisa mengubah semuanya, aku harus mencobanya. Agus diam sejenak, lalu menghela napas. Aku cuma gak mau kamu nyesel nantinya, Rino. Aku tahu, jawab Rino singkat. Terima kasih, Gus. Setelah mengakhiri percakapan, Rino membuka lemari dan mulai mencari barang-barang yang dia butuhkan. Seperti yang disampaikan pria tua itu, ada beberapa benda yang harus disiapkan untuk menjalani ritual tersebut. Sebuah lilin hitam, pisau kecil, kertas yang berisi tulisan tertentu, dan air dari sumber yang dianggap suci. Semua benda ini harus ditempatkan dengan sangat hati-hati di tempat yang tepat, sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Malam itu, Rino memutuskan untuk melakukan ritual tersebut di rumahnya, di ruang tengah yang cukup luas dan sepi. Semua lampu dimatikan, hanya ada cahaya lilin yang menyinari sekitar. Dia menata semua benda dengan teliti, memastikan semuanya berada pada posisi yang tepat. Pikiran Rino kacau. Hatinya berdebar. Rasa takut dan cemas bercampur aduk dalam dirinya, tapi ada rasa ingin tahu yang lebih besar, yang membuatnya terus melangkah maju. Ia tahu ini bukan hal yang biasa. Ini adalah jalan yang bisa mengubah hidupnya, entah itu ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Setelah menyiapkan semuanya,
Rino duduk bersila di tengah ruangan, dengan lilin hitam yang menyala di hadapannya. Ia memejamkan mata, mengucapkan doa-doa yang diajarkan pria tua itu, dengan suara pelan namun jelas. Kata-kata itu terasa asing di lidahnya, seperti sesuatu yang tidak pernah ia ucapkan sebelumnya. Setiap kata yang ia ucapkan seakan membuka gerbang menuju dunia yang tidak terlihat. Ketika Rino selesai mengucapkan doa terakhir, udara di sekitarnya terasa berubah. Ada rasa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, meskipun udara malam tidak sedingin itu. Ia membuka matanya perlahan, dan di sekelilingnya, bayangan-bayangan mulai bergerak. Awalnya hanya sedikit, seperti bayangan yang bergerak karena cahaya lilin yang tak stabil. Namun, semakin lama, bayangan itu mulai membesar, dan mulai tampak lebih jelas. Rino merasa ketakutan, tetapi ia tidak bisa mundur sekarang. Keinginannya sudah terlalu besar. Ia melihat bayangannya di dinding, yang tampak lebih panjang dari biasanya. Semula hanya sedikit lebih panjang, namun lama-lama semakin menjulur ke lantai. Saat ia berbalik melihat ke belakang, bayangannya tetap berada di tempat yang sama. Bayangan itu bergerak sendiri. Dengan hati yang berdebar, Rino berusaha tenang. Ini hanya halusinasi, bisiknya dalam hati. Semua ini hanya permainan cahaya dan bayangan. Namun, di dalam hatinya, ada rasa yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang tidak wajar. Sesuatu yang mulai menggerogoti rasa logikanya. Setelah beberapa saat, Rino merasa sesuatu yang aneh. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang memerhatikannya, seakan ada sosok lain yang hadir di ruang itu. Rasa takut semakin menyelimuti tubuhnya, tetapi ia berusaha menenangkan diri. Ini hanya sementara, pikirnya. Semua ini akan berakhir begitu ritual selesai. Namun, ketika ia menoleh ke arah cermin besar yang ada di pojok ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangannya di cermin tampak bergerak tanpa seiring dengan gerakannya. Bayangan itu tidak hanya lebih besar, tapi juga mulai memanjang hingga hampir menyentuh lantai. Rino merasakan sesuatu yang gelap dan berat mengalir di sekelilingnya. Ada suara yang datang dari dalam bayangannya, suara bisikan yang tak bisa dipahami. Suara itu seperti menggema di seluruh ruangan, meskipun tak ada orang lain di sana. Dalam kegelisahannya, Rino mencoba bangkit dan menghentikan ritual itu. Namun, entah kenapa tubuhnya terasa kaku, seakan ada kekuatan lain yang menghalangi gerakannya. Matanya mulai terasa berat, dan ia merasa pusing. Segalanya menjadi semakin kabur, dan saat itu ia mendengar suara pria tua itu dalam ingatannya. Bayangan pesugihan akan datang jika kamu memanggilnya. Kekayaan datang bersama bayanganmu. Tetapi hati-hati, nak. Semakin besar bayanganmu, semakin dekat dengan kegelapan. Tapi Rino tidak tahu, bayangannya sudah mulai berubah. Seiring dengan bertambahnya harta yang ia dapatkan keesokan harinya, bayangannya akan semakin besar. Dan semakin besar bayangan itu, semakin dekat dirinya dengan sesuatu yang lebih mengerikan. Sesuatu yang tak bisa dia hindari lagi. Ketika pagi hari tiba, Rino merasa pusing dan lelah. Ia terbangun di lantai, dengan lilin hitam yang sudah padam dan benda-benda ritual berserakan di sekitarnya. Ponselnya berdering. Saat ia membuka matanya, terkejutnya ia melihat saldo rekeningnya. Ratusan juta rupiah masuk begitu saja. Namun, sebelum ia bisa memproses semua ini, ia mendengar suara aneh yang datang dari sudut ruangan. Bayangannya di dinding bergerak, meskipun tidak ada sumber cahaya lagi. Rino mulai merasakan apa yang belum ia mengerti semalam. Bayangannya sudah mulai tumbuh, bergerak, dan mengawasinya. Dan ini baru permulaan. Hari-hari setelah ritual itu berjalan cepat, namun ada sesuatu yang berbeda pada diri Rino. Kejadian aneh mulai terjadi satu persatu, meskipun ia berusaha menepisnya. Bayangan di dinding, yang seharusnya tidak bergerak, kini terlihat memanjang, terkadang bahkan tampak lebih besar daripada dirinya. Rino berusaha tidak terlalu memikirkannya, berpikir bahwa semua itu hanyalah efek samping dari kekayaan mendadak yang didapatkan, sesuatu yang ia inginkan sejak lama. Namun, semakin lama,
bayangannya semakin besar. Setiap kali ia berdiri di depan cermin, ia melihat bayangannya bergerak tanpa mengikuti gerak tubuhnya. Kadang-kadang, bayangannya lebih tinggi, kadang-kadang lebih panjang, bahkan ada kalanya, bayangannya tampak bergerak ke arah yang tidak ia inginkan. Pada suatu malam, Rino duduk di ruang tamu, menatap telepon genggamnya yang menampilkan saldo rekening yang terus bertambah. Setiap notifikasi transfer masuk semakin membuatnya merasa bahwa dunia ini kini berada di telapak tangannya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ia mulai merasakan adanya sesuatu yang tak beres. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Rino menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa di ruang tamu. Hanya ada bayangannya yang memanjang di lantai, semakin besar seiring dengan cahaya lampu yang redup. Tubuhnya mulai dingin, dan napasnya terasa sesak. Ia merasa seolah-olah ada yang mengamatinya, seolah-olah ada yang mengikuti setiap geraknya. Ini pasti hanya perasaan saja, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Semua ini pasti hanya terlalu banyak pikir. Tapi bayangannya, yang kini tampak lebih jelas, bergerak lagi. Kali ini, bayangan itu bukan hanya mengikuti geraknya, tetapi bergerak dengan cara yang berbeda. Ia mulai melihatnya bergerak lebih cepat dari tubuhnya. Bahkan, di beberapa kesempatan, bayangannya tampak lebih besar, seakan ingin memanjat dinding dan merangkulnya. Rino merinding. Dalam hatinya, ia mulai merasa cemas. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangannya tetap terpantul di dinding, bergerak tanpa henti, seperti menunggu sesuatu. Pagi berikutnya, Rino memutuskan untuk keluar rumah, mencoba melupakan perasaan aneh yang mengganggunya. Ia berjalan ke warung kopi tempat pertama kali ia bertemu dengan pria tua itu. Mungkin ada sesuatu yang ia lewatkan dalam ritual itu, mungkin ada cara untuk menghentikan semua ini sebelum terlambat. Di warung kopi, ia langsung mendekati pelayan yang mengingatkannya tentang malam itu. Ada pria tua yang sering datang ke sini. Aku ingin bertanya lebih banyak tentangnya, kata Rino, suaranya sedikit gelisah. Pelayan itu menatapnya bingung. Pria tua yang mana? Tidak ada orang seperti itu yang sering datang ke sini. Mungkin kamu salah lihat. Rino merasa sedikit heran, tetapi ia mencoba menenangkan dirinya. Bisa jadi pria tua itu memang bukan orang biasa, dan mungkin hanya muncul di saat yang tepat. Tapi entah kenapa, Rino merasa semakin yakin bahwa pria itu tahu lebih banyak daripada yang ia kira. Setelah beberapa menit berbincang dengan pelayan, Rino meninggalkan warung kopi itu dengan kepala penuh pertanyaan. Ia berjalan pulang dengan langkah cepat, berusaha mengusir perasaan cemas yang terus mengikutinya. Sesampainya di rumah, Rino merasa tidak tenang. Bayangannya masih terlihat jelas di dinding ruang tamu. Kali ini, bayangannya sudah memanjang hingga hampir menyentuh langit-langit. Tanpa berpikir panjang, ia mendekatkan diri ke cermin besar di ruang tengah dan memeriksa bayangannya dengan seksama. "Kenapa kamu selalu mengikuti aku?" bisik Rino, suara seraknya menggema di ruang kosong. Tiba-tiba, bayangannya bergerak lebih cepat, dan kali ini, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangannya tidak hanya memanjang, tetapi juga mulai berubah bentuk. Sambil menatap, Rino melihat bayangannya tersenyum, padahal ia tahu dirinya tidak tersenyum. Senyuman itu mengerikan, terlihat lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Dia mundur perlahan, terperangkap dalam ketakutan yang semakin menggerogoti. "Apa ini semua?" gumamnya, napasnya semakin sesak. Rasa takut meluap begitu saja, seolah-olah ia merasa terperangkap dalam sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Tiba-tiba, ia teringat akan cerita dari pria tua itu. "Semakin besar bayanganmu, semakin dekat kamu dengan kehancuran," kata pria itu. Rino mengingat kata-kata itu dengan jelas. Itu bukan sekadar omong kosong. Setiap hari, bayangannya semakin besar, semakin menyeramkan. Rino merasa ada sesuatu yang mengintainya, mengamatinya dari kejauhan. Dengan panik, ia melangkah mundur, berusaha mencari solusi. Di tengah kecemasannya, ponselnya berdering. Suara dari telepon itu memecah keheningan yang mencekam. Itu adalah pesan dari Agus. "Rino,
kamu nggak bisa terus seperti ini. Aku tahu kamu mulai mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi aku merasakan ada yang tidak beres. Cerita tentang pesugihan itu bukan cuma omong kosong. Aku khawatir. Rino terdiam, menatap layar ponsel yang berguncang di tangannya. Aku harus berhenti, bisik Rino dalam hati. Namun, sesuatu di dalam dirinya menahannya. Keinginannya untuk terus mendapatkan lebih, untuk bisa menikmati kekayaan itu, terlalu besar untuk ditahan. Dan tepat saat itu, bayangannya di dinding bergerak lagi, kali ini seakan melompat ke arah tubuhnya. Rino menjerit, mundur lebih cepat, tapi bayangannya sudah terlanjur bergerak dengan kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Keinginannya untuk kaya telah membawa konsekuensi yang lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Rino terbangun dengan napas berat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia merasa tubuhnya lemas, seolah baru saja bangun dari mimpi buruk yang tak berkesudahan. Bayangannya, yang semalam tampak bergerak menuju tubuhnya, kini kembali dalam bentuk yang lebih mengerikan. Walau cahaya pagi sudah menyinari ruangan, bayangan itu tetap jelas terlihat, lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Ia memandang tubuhnya yang masih terbaring lemah di atas sofa. Mulutnya terasa kering, dan perasaan cemas mulai menyelimuti dirinya. Semua yang ia alami dalam beberapa hari terakhir terasa seperti teror yang tidak pernah berhenti. Ponselnya berdering, menarik perhatian Rino. Ia menggenggam telepon itu dengan tangan gemetar dan melihat nama Agus di layar. Sebuah pesan masuk. Rino, sudah waktunya kita bicara. Aku nggak bisa terus diam. Aku mulai curiga ada yang salah dengan kamu. Pesugihan itu memang memberikan kekayaan, tapi ada harga yang harus dibayar. Aku takut kamu sudah terlalu dalam terjebak. Rino menatap pesan itu dalam diam. Hatinya terasa sesak. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Agus tidak sepenuhnya salah. Semua yang ia alami sekarang, perasaan terperangkap, bayangan yang semakin besar, dan ketakutan yang menggerogoti, semuanya seperti petunjuk bahwa ia sudah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa ia tanggung. Namun, Rino tidak bisa berhenti. Keinginan untuk terus memperoleh lebih, untuk menguasai dunia ini, terlalu kuat. Keinginan itu telah menguasai pikirannya. Harta yang ia terima, kemewahan yang ia nikmati, semuanya terasa lebih manis seiring dengan bayangan yang semakin gelap. Tetapi, saat ia berpikir tentang semua ini, bayangannya di dinding bergerak lagi. Kali ini, bayangan itu bukan hanya memanjang atau meluas, tetapi tampak bergerak dengan cara yang tak wajar. Bayangannya menari-nari di dinding, bergerak tanpa ada kaitan dengan tubuhnya. Rino merasakan sesuatu yang sangat dingin mengalir di seluruh tubuhnya, seakan bayangannya mulai merasuki dirinya, bukan hanya dalam bentuk visual, tapi juga dalam jiwa dan pikirannya. Ia bergegas keluar dari rumah, berusaha menjauh dari bayangannya yang semakin besar. Semua yang ada di sekelilingnya terasa tidak nyata. Suara langkah kaki sendiri di jalan terasa berat, seperti ada yang mengikuti di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bayangannya yang terus melangkah bersamanya, tanpa henti. Di ujung jalan, Rino berhenti. Dia tidak tahu harus kemana. Keinginannya untuk mencari jalan keluar semakin besar, tetapi rasa takut yang mencekam semakin menguasai dirinya. Bayangan yang semakin besar, semakin kuat, semakin gelap, semua itu seakan menjebaknya di dunia yang tidak bisa ia pahami. Agus tiba-tiba muncul di hadapannya. Rino, suara Agus terdengar tegas, kita harus cari cara untuk menghentikan semua ini. Rino menatap sahabatnya itu dengan tatapan kosong. Terlambat, Gus. Semua ini sudah terlalu jauh. Aku sudah tidak bisa keluar. Agus menggelengkan kepala. Jangan bicara seperti itu. Kamu masih bisa selamat, Rino. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan itu. Jangan hanya diam dan terima nasib begitu saja. Rino menunduk. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Semua yang Agus katakan benar. Tetapi hatinya terasa semakin berat, semakin terjerat dalam jebakan yang ia buat sendiri. Aku tahu kamu merasa terperangkap, kata Agus,
lebih lembut. Tapi jangan biarkan bayangan itu menguasai kamu. Kita harus mencari cara untuk menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Rino terdiam. Ia ingin sekali percaya, ingin sekali ada cara untuk mengakhiri semua ini. Tetapi saat ia menoleh ke arah bayangannya yang mulai membesar di trotoar, hatinya kembali dipenuhi rasa takut yang tak terungkapkan. Bayangannya kini lebih besar dari tubuhnya, lebih tinggi dari dirinya. Semakin lama, semakin tampak jelas bahwa bayangan itu bukan sekadar ilusi, itu adalah sesuatu yang nyata, yang mulai hidup dengan kekuatan yang lebih besar dari yang ia duga. Apa yang harus kita lakukan, Gus? Tanya Rino, suara pecah di ujung kata-katanya. Agus menarik napas panjang. Kita harus kembali ke tempat itu, tempat pertama kali kamu bertemu dengan pria tua itu. Mungkin dia tahu lebih banyak tentang cara menghentikan semua ini. Rino hanya mengangguk pelan. Apa lagi yang bisa ia lakukan? Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan mencari tahu lebih banyak tentang bayangan pesugihan dan cara menghancurkannya sebelum terlalu terlambat. Malam itu, mereka berdua kembali ke warung kopi tempat mereka bertemu dengan pria tua. Warung itu terlihat sepi, hampir kosong, dengan hanya beberapa pelanggan yang duduk di meja di sudut. Mereka berjalan menuju meja yang sama, tempat pria tua itu duduk beberapa waktu lalu. Apakah ada yang tahu tentang pria tua yang sering datang ke sini? Tanya Agus kepada pelayan yang sedang membersihkan meja. Pelayan itu mengangkat bahu. Tidak ada yang tahu pasti. Kadang-kadang dia datang, kadang tidak. Tapi dia selalu duduk di sana, memesan kopi hitam dan berbicara tentang hal-hal aneh. Rino merasa semakin bingung. Apa yang harus mereka lakukan? Semua jalan tampaknya buntu. Namun, saat mereka berdua duduk, pelayan itu kembali menghampiri mereka, kali ini dengan sebuah buku kecil yang ia temukan di belakang meja. Ini sepertinya milik pria tua itu, kata pelayan itu, menyerahkan buku itu kepada Rino. Dia sering menulis sesuatu di sini. Rino membuka halaman pertama dengan hati-hati. Tulisannya terlihat hampir tak terbaca, tapi ia bisa menangkap satu kalimat yang jelas, bayanganmu akan mengikutimu, dan hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Satu kalimat itu menggetarkan jiwanya. Ia tahu bahwa pesan ini adalah petunjuk terakhir yang harus mereka ikuti. Tetapi apa artinya? Apa yang harus mereka lakukan untuk menghentikan bayangan itu sebelum semuanya berakhir? Waktu terus berjalan, dan bayangan Rino semakin besar. Sekarang, tidak hanya bayangannya yang menakutkan, ia merasa ada sesuatu yang lebih gelap yang mengawasinya. Sesuatu yang menunggu untuk menyeretnya. Malam itu, langit gelap seakan menelan seluruh kota. Rino dan Agus duduk di ruang tamu rumah Rino, merenungi apa yang mereka baca dari buku kecil milik pria tua itu. Kalimat yang tertulis di halaman pertama masih terngiang di kepala mereka. Bayanganmu akan mengikutimu, dan hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Rino meremas buku itu, mengusap kertasnya yang mulai kusam. Suasana sepi, hanya terdengar suara detak jam dinding yang terlalu keras untuk ukuran malam seperti ini. Rino merasa terjepit, seolah bayangan itu semakin mencengkramnya. Rasa takut yang mencekam tak bisa dia abaikan lagi. Semua yang ia lihat setiap hari, bayangannya yang semakin besar, semakin hidup, membuatnya merasa bahwa dunia ini sudah tidak lagi dalam kendalinya. Gus, apa maksudnya? Hanya ada satu cara untuk menghentikannya? Tanya Rino, suaranya terdengar cemas. Agus terdiam sejenak, matanya menatap halaman-halaman buku yang mulai menua. Ia tahu ada sesuatu yang sangat buruk di balik kata-kata itu, tetapi ia juga sadar, mereka tidak punya pilihan lain selain mencari tahu lebih banyak. Aku rasa itu ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada kamu, jawab Agus. Bayanganmu bukan sekadar ilusi. Itu adalah manifestasi dari kekuatan yang kamu panggil dengan ritual itu. Mungkin, satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan menghancurkan hubunganmu dengan bayangan pesugihan itu. Rino menatap Agus dengan mata lelah. Tapi bagaimana caranya? Apa yang harus aku lakukan? Semua ini sudah terlanjur. Agus menarik napas panjang,
mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin kita harus kembali ke tempat pertama kali kamu bertemu dengan pria tua itu. Mungkin ada petunjuk yang kita lewatkan. Rino mengangguk pelan, tetapi dalam hatinya, ia merasa semakin tidak ada jalan keluar. Keinginan untuk kaya yang dulu begitu kuat kini terasa seperti kutukan. Bayangannya semakin besar, lebih gelap, dan semakin nyata. Ia merasa tidak hanya fisiknya yang terguncang, tetapi juga jiwanya yang mulai terkikis. Malam itu, mereka memutuskan untuk pergi ke warung kopi lagi. Suasana di warung kopi terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Tiba-tiba, suasana yang biasa terasa begitu menekan, seakan setiap sudut tempat itu menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Mereka duduk di meja yang sama, dan pelayan yang sama menyapa mereka dengan senyuman yang tidak terlihat alami. "Masih mencari pria tua itu?" tanya pelayan itu, seakan tahu apa yang mereka cari. "Ya," jawab Agus, suaranya penuh ketegangan. "Kami ingin tahu lebih banyak tentangnya. Tentang pesugihan itu." Pelayan itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya hanya membuat suasana semakin menekan. "Kamu pasti tidak tahu, kan? Bahwa ada harga yang harus dibayar ketika kamu meminta kekayaan tanpa batas." Rino dan Agus saling berpandangan. Kata-kata pelayan itu terasa seperti peringatan. Pelayan itu menyadari tatapan mereka dan segera melanjutkan. "Pria tua itu tidak datang lagi ke sini. Tapi ada seorang pengunjung yang datang kemarin dan meninggalkan sesuatu untuk kamu." Pelayan itu menyerahkan sebuah amplop yang sudah tampak agak lusuh. Rino membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada selembar kertas putih dengan tulisan tangan yang hampir sulit dibaca, namun Rino bisa mengenali satu kalimat yang sangat jelas. "Kekayaan datang dengan harga yang tak terbayangkan. Bayanganmu akan menjadi bayangan dunia. Untuk menghentikan ini, kau harus menemukan jiwa yang hilang." Rino dan Agus saling berpandangan lagi, kali ini dengan rasa bingung yang lebih dalam. "Jiwa yang hilang? Apa maksudnya?" Rino bertanya, suaranya penuh dengan kebingungannya. Agus membaca kalimat itu berulang kali, mencoba memahami maknanya. "Aku rasa ini ada hubungannya dengan bayangan pesugihan yang kamu panggil. Mungkin ada cara untuk menebusnya, tapi aku tidak tahu bagaimana." Mereka berdua kembali terdiam, terperangkap dalam teka-teki yang semakin sulit untuk dipecahkan. Rino merasa seperti berada di ujung jurang, dan bayangannya yang semakin besar kini seakan menariknya lebih dalam. Saat mereka berdiri untuk pergi, tiba-tiba Rino merasakan ada sesuatu yang aneh di belakangnya. Ia menoleh, dan untuk sejenak, ia melihat bayangannya yang tidak mengikuti gerak tubuhnya. Bayangannya tidak hanya lebih besar, tapi kali ini, bayangan itu tampak bergerak secara independen, seperti ada kehidupan yang terpisah dari dirinya. Tanpa ragu, Rino langsung menatap bayangannya yang membesar. "Agus?" Suara Rino bergetar. "Bayanganku itu bergerak sendiri." Agus menoleh dan melihat ke arah yang sama. Bayangan Rino yang semakin besar bergerak liar, tampak seperti gelombang yang tak bisa dihentikan. "Apa yang terjadi, Gus?" Rino bertanya dengan panik. "Kenapa ini terjadi?" Agus mencoba menenangkan Rino. "Kamu harus lebih kuat, Rino. Kita masih punya waktu. Kita harus mencari tahu apa yang dimaksud dengan jiwa yang hilang itu. Mungkin hanya dengan menemukan dan menghentikan jiwa itu, bayanganmu bisa hilang." Rino merasa keringat dingin mengalir di tubuhnya. Bayangan itu semakin mengerikan, seakan mengancam untuk menyerap dirinya. Suasana semakin mencekam. Ia merasa kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri, seperti ada kekuatan lain yang menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. "Aku takut, Gus. Aku takut semuanya akan hilang," kata Rino, dengan suara hampir putus asa. Agus menatap Rino dengan tegas. "Kamu tidak sendirian, Rino. Kita akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan kita akan hentikan semuanya. Kita akan temukan cara untuk menghentikan bayangan pesugihan itu." Namun, saat mereka berdua berbalik untuk meninggalkan warung kopi, bayangan Rino tiba-tiba menggelap.
Semuanya menjadi gelap. Rino merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang sedang menariknya ke dalam kegelapan itu. Ia tahu, ini baru permulaan. Bayangannya semakin besar, dan jiwa yang hilang itu, apapun itu, mungkin sudah mulai mendekat. Hari-hari setelah malam di warung kopi itu terasa semakin menyesakkan. Rino merasa seperti berjalan di dalam kabut tebal yang tak bisa dia tembus. Semakin lama, bayangannya semakin tampak jelas, semakin besar, dan semakin hidup. Bahkan ketika ia tidur, bayangannya tidak pernah hilang, tetap ada, seolah mengintai, menunggunya dalam kegelapan. Tidak ada tempat yang aman lagi. Rino tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa bayangan pesugihan yang ia panggil telah menguasai dirinya. Tidak hanya itu, ia juga merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap yang sedang bergerak di balik bayangannya. Sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. Agus, yang semakin khawatir dengan keadaan Rino, mengajaknya untuk menemui seseorang yang mungkin bisa membantu mereka. Seorang pria tua yang dikenal oleh banyak orang sebagai seseorang yang mengetahui hal-hal gaib. Pria itu tinggal di sebuah desa terpencil di luar kota, jauh dari keramaian. Mereka berharap pria tua itu bisa memberikan petunjuk lebih lanjut tentang cara mengakhiri ritual ini. Pagi itu, mereka memulai perjalanan mereka. Di perjalanan, Rino semakin merasa aneh. Ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Bayangannya yang seharusnya mengikuti gerakan tubuhnya kini mulai bergerak dengan cara yang tidak biasa. Sesekali, bayangannya tampak memanjang, seakan mengikuti arah angin. Kadang-kadang, bayangannya menjadi lebih gelap, seperti menyatu dengan bayang-bayang lainnya di sepanjang jalan. Setiap kali ia menoleh, bayangannya seakan melihatnya dengan tatapan yang penuh makna, sesuatu yang mengerikan dan penuh ancaman. Gus, aku nggak tahu lagi. Semakin lama aku merasa semakin jauh dari diriku sendiri, ujar Rino dengan suara serak. Agus yang duduk di sampingnya menoleh. Kita akan coba bicarakan semuanya dengan pria tua itu. Semoga dia tahu apa yang harus kita lakukan. Namun, meskipun kata-kata Agus terdengar meyakinkan, Rino tahu ia sudah terlalu jauh terjerat dalam permainan ini. Ia mulai merasa tubuhnya tidak sepenuhnya miliknya lagi. Setiap gerakannya seperti dikendalikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Dan semakin ia mencoba untuk melawan, semakin besar rasa cemas yang menggerogotinya. Setelah perjalanan yang panjang, mereka tiba di desa terpencil itu. Desa yang terasa begitu sunyi, jauh dari kehidupan kota. Hanya ada rumah-rumah kecil dengan pagar bambu yang sudah lapuk, jalanan yang kotor, dan suara angin yang berdesir melalui pepohonan. Mereka berjalan menuju rumah pria tua itu, yang terletak di ujung desa. Rumahnya sederhana, hampir tidak terlihat dari luar karena tertutup semak-semak dan tanaman liar. Pintu kayu rumah itu terbuka perlahan saat mereka mengetuk, mengungkapkan sosok pria tua yang mengenakan baju lusuh dan berambut putih panjang. Selamat datang, anak muda, ujar pria itu dengan suara serak. Aku tahu kalian akan datang. Rino dan Agus saling berpandangan, terkejut. Bagaimana bisa Anda tahu? Tanya Agus, ragu. Pria tua itu hanya tersenyum. Aku tahu banyak hal yang orang lain tidak tahu. Kamu, Rino, sudah terjebak dalam permainan yang sangat berbahaya. Rino merasa tenggorokannya tercekat. Bagaimana Anda tahu nama saya? Pria itu melangkah mundur, membuka pintu rumah lebih lebar. Masuklah. Kita perlu berbicara lebih banyak. Di dalam rumahnya, suasana terasa gelap dan lembab. Hanya ada cahaya lampu minyak yang redup, menambah kesan misterius yang kental. Rino dan Agus duduk di kursi kayu yang sudah tua, sementara pria tua itu duduk di depan mereka, memandang mereka dengan tatapan tajam yang seolah bisa menembus jiwa. Apa yang kamu lakukan, Rino? Tanya pria tua itu, langsung ke intinya. Rino menunduk, tidak bisa menatap pria itu. Saya ingin kekayaan. Saya merasa terjebak dalam kesulitan dan ingin melarikan diri dari kenyataan. Saya mencoba ritual pesugihan itu, dan sekarang semuanya jadi kacau. Pria itu menghela napas panjang.
Kekayaan memang bisa diberikan oleh bayangan pesugihan, tapi ada harga yang harus dibayar. Harga yang tidak akan bisa kamu tebus dengan uang atau harta. Apa maksud Anda? Tanya Agus, semakin tidak sabar. Pria tua itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. Bayangan pesugihan bukan hanya tentang harta, anak muda. Itu adalah entitas yang lebih tua dari apa yang bisa kamu bayangkan. Ia bukan hanya mengubah dunia sekitarmu, tetapi ia juga mengubah dirimu. Kekayaan yang kamu terima tidak datang tanpa harga, dan harga itu adalah jiwa yang harus ditarik. Rino terkejut. Jadi, jiwa saya akan diambil oleh makhluk itu? Pria itu mengangguk pelan. Tidak hanya jiwa. Bayangan itu akan tumbuh seiring dengan kekayaanmu. Semakin banyak harta yang kamu terima, semakin besar bayangan itu. Dan ketika bayangan itu mencapai ukuran tertentu, ia akan menarikmu ke dalam alamnya. Semua yang kamu miliki, semua yang kamu inginkan, akan lenyap, dan yang tersisa hanya kegelapan. Lalu, apa yang bisa kami lakukan untuk menghentikannya? Tanya Agus dengan cemas. Pria tua itu menatap Rino dengan tajam, seakan menilai apakah Rino benar-benar siap menghadapi apa yang akan datang. Ada satu cara. Tetapi, itu tidak mudah. Kamu harus mencari jiwa yang hilang, jiwa yang sebelumnya dipertukarkan dengan kekayaanmu. Hanya dengan menebus jiwa itu, kamu bisa menghentikan bayangan pesugihan dan membebaskan dirimu. Rino merasa tubuhnya kaku. Jiwa yang hilang, apakah itu berarti ada orang yang sudah menjadi korban sebelumnya? Pria tua itu mengangguk perlahan. Betul. Setiap kali seseorang memanggil bayangan pesugihan, ada jiwa yang harus dibayar. Dan jiwa itu akan terus mencari cara untuk kembali, untuk menuntut haknya. Rino merasa pusing. Apa yang dia dengar begitu berat dan menakutkan. Namun, ia tahu tidak ada pilihan lain. Jika ia ingin menghentikan teror yang semakin besar ini, ia harus menemukan jiwa yang hilang itu. Mencari jiwa yang hilang bukanlah hal yang mudah, Rino. Tetapi jika kamu berhasil, kamu bisa menghentikan bayangan pesugihan, lanjut pria tua itu. Namun, kamu harus siap untuk menghadapinya. Karena tidak semua jiwa yang hilang ingin kembali. Rino menatap pria tua itu dengan tatapan penuh tekad. Ia tahu ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa, meskipun jalannya penuh dengan ketidakpastian dan bahaya. Terima kasih, kata Rino, dengan suara yang penuh keberanian. Saya akan melakukannya. Pria tua itu mengangguk, memberi tanda bahwa percakapan mereka sudah selesai. Ingat, kamu tidak bisa melakukannya sendirian. Waspadalah, karena bayangan pesugihan selalu mengintaimu. Rino dan Agus beranjak dari kursi, berjalan keluar dari rumah pria tua itu, dengan perasaan yang lebih berat daripada sebelumnya. Mereka tahu perjalanan mereka belum selesai, dan kali ini, mereka akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan. Malam itu, Rino dan Agus melangkah keluar dari rumah pria tua yang memberi mereka petunjuk. Angin dingin menyapu wajah mereka, dan bulan yang samar menyinari jalan berbatu di depan. Di tengah perjalanan, suasana terasa semakin berat, seakan sesuatu mengintai di kegelapan. Rino bisa merasakan ketegangan yang mencekam, tetapi ia tak bisa menepis perasaan bahwa mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk menemukan jawaban yang selama ini mereka cari. Kita harus cepat, ujar Agus, mencoba memecah keheningan. Kamu tahu apa yang harus kita cari, kan? Rino mengangguk pelan. Jiwa yang hilang. Tapi aku nggak tahu bagaimana cara menemukannya. Apa yang pria tua itu bilang? Mungkin ada petunjuk lebih lanjut. Rino mengingat kembali percakapan mereka dengan pria itu. Dia bilang kita harus menemukan jiwa yang hilang, jiwa yang sudah dibayar oleh kekayaan itu. Dan itu nggak mudah, katanya. Bahkan mungkin jiwa itu nggak mau kembali. Agus merenung sejenak. Jadi, kita mencari orang yang dulu pernah terlibat dalam pesugihan ini? Entah siapa, entah di mana, jawab Rino dengan suara pelan. Tapi kita nggak punya pilihan, Gus. Aku harus menemukan jiwa itu, kalau enggak,
aku nggak tahu apa yang bakal terjadi pada diriku. Mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka, tapi semakin lama, Rino merasa seperti ada yang mengikutinya. Bayangan itu sudah semakin besar, dan semakin ia mencoba untuk tidak memikirkannya, semakin kuat perasaan bahwa bayangan itu sedang mengamatinya dari jauh. Seolah ada sesuatu yang menunggu untuk menariknya kembali ke dalam kegelapan. Beberapa jam berlalu, dan mereka tiba di sebuah desa kecil yang jauh dari peradaban. Di sana, mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang dikenal sebagai orang yang tahu banyak hal tentang hal-hal mistis. Nama wanita itu adalah Bu Rini, dan rumahnya terletak di ujung desa, dikelilingi oleh pepohonan tua yang tampak tidak terawat. Mereka mengetuk pintu, dan seorang wanita dengan rambut panjang dan kusut membukanya. Matanya yang keriput memandang mereka tajam, seolah menilai siapa yang datang. "Ada urusan apa, anak muda?" tanyanya dengan suara berat. "Kami mencari petunjuk tentang pesugihan," jawab Agus. "Kami ingin tahu lebih banyak tentang jiwa yang hilang." Wanita tua itu menghela napas panjang. "Jiwa yang hilang? Itulah yang harus kalian hadapi," katanya, suara yang berat seolah ada banyak kisah yang tersembunyi di balik kata-katanya. "Tapi kalian harus tahu, itu bukan hal yang mudah. Tidak ada yang mudah ketika berkaitan dengan pesugihan. Semua yang kalian inginkan, semuanya akan kembali pada kalian dengan harga yang harus dibayar." Rino menggigit bibirnya. "Kami tahu. Tapi kami harus mencari jiwa itu. Kami harus menghentikan semuanya sebelum semuanya terlambat." Bu Rini menatap mereka lama, seakan mengukur keberanian mereka. "Kalau itu yang kalian pilih, kalian harus siap menghadapi kenyataan. Jiwa yang hilang itu bisa jadi lebih dari yang kalian bayangkan. Kadang-kadang, jiwa itu bukan sesuatu yang mudah ditemukan. Kadang, ia bahkan tidak ingin kembali. Ia akan melawan." "Jadi, apa yang harus kami lakukan?" tanya Agus dengan penuh harap. "Cari petunjuk dari masa lalu. Di desa ini, ada sebuah makam tua yang sudah lama terlupakan. Di sana, mungkin ada jawaban yang kalian cari. Tetapi ingat, tidak semua yang kalian temui di sana adalah teman. Bahkan mungkin yang paling kalian percayai bisa jadi musuh." Dengan petunjuk yang diberikan Bu Rini, mereka berdua bergegas menuju makam yang dimaksud. Desa itu sudah semakin sepi, dan hanya terdengar suara jangkrik malam yang merdu. Setiap langkah mereka semakin terasa berat. Ada sesuatu di dalam diri Rino yang menjerit, tapi ia menahannya. Ia tahu, mereka semakin dekat pada kebenaran. Makam itu terletak di pinggir hutan. Ketika mereka tiba, suasana terasa sangat sunyi, seakan alam pun ikut menahan napas. Di sana, mereka melihat sebuah makam batu yang tertutup lumut, dan di atasnya terdapat tulisan yang hampir tidak bisa dibaca karena sudah terkikis usia. Rino mendekatkan dirinya untuk membaca tulisan itu. "Di sini terbaring jiwaku yang hilang." Tulisannya samar, hampir tak terlihat. Agus menatap tulisan itu dengan seksama. "Ini petunjuknya, Rino. Kita harus mencari siapa yang terbaring di sini." Namun, saat Rino melangkah lebih dekat ke makam, tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat pohon-pohon di sekitar mereka bergetar. Rino merasa ada sesuatu yang menggelitik punggungnya, seolah bayangannya bergerak lebih cepat dari biasanya. "Rino, hati-hati!" teriak Agus, tetapi sudah terlambat. Bayangan itu, yang sebelumnya hanya mengikuti gerakan tubuh Rino, sekarang tampak berderap lebih cepat. Bayangannya tampak seolah-olah mulai mencapainya, mendekat semakin dekat. Rino menoleh ke belakang, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bayangannya bergerak dengan cara yang menakutkan, seperti mengerucut, membentuk sosok yang lebih besar dan lebih gelap. Itu bukan bayangan biasa lagi. Bayangan itu sekarang hidup, dan itu ingin menelan dirinya. "Gus, ada yang salah," teriak Rino dengan suara gemetar. Agus berlari ke arah Rino, mencoba menariknya menjauh dari makam itu. Namun, bayangan itu sudah semakin mendekat, menelan cahaya sekitar mereka. Rino bisa merasakan tubuhnya seperti terhisap oleh kegelapan yang datang dari bayangannya sendiri.
Jangan biarkan itu menarikmu, teriak Agus, tapi suara itu mulai terdengar semakin jauh. Rino berjuang melawan bayangannya, mencoba lari, tapi kakinya terasa berat, seolah dibebani oleh beban yang tak terlihat. Bayangannya semakin besar, semakin menakutkan, dan semakin ia berlari, semakin kegelapan itu semakin merasuk ke dalam dirinya. Agus menariknya sekuat tenaga. Kita harus pergi dari sini, Rino. Cepat. Namun, Rino tahu bahwa mereka tidak bisa lari selamanya. Bayangannya, yang semakin besar, sudah ada di depan mereka, dan bayangan itu bukan lagi sekadar bagian dari dirinya. Itu adalah makhluk yang ingin menuntut jiwanya. Rino terengah-engah, merasa seakan napasnya sesak, tubuhnya berat oleh beban yang tidak bisa dia jelaskan. Bayangannya, yang sudah semakin besar dan gelap, kini bergerak dengan sendirinya. Ia hampir tak bisa melihat apa yang ada di depannya karena bayangannya menutupi seluruh pandangan, menciptakan dinding kegelapan yang menyesakkan. Rino, ayo, kita harus pergi. Agus menarik lengan Rino, berusaha keras mengeluarkannya dari jangkauan bayangan yang semakin mengerikan itu. Namun, Rino merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menariknya. Seperti ada kekuatan yang tidak bisa ia lawan, sesuatu yang membuatnya ingin tetap berada di sana. Ada suara yang berbisik di dalam kepalanya, memanggilnya untuk mendekat lebih dalam lagi, ke dalam kegelapan bayangannya. Rasa takut bercampur dengan rasa penasaran yang aneh. Gus, aku nggak bisa lari lagi, kata Rino, suaranya lemah, hampir tak terdengar. Agus menatapnya dengan cemas. Jangan bilang begitu, Rino. Kita masih bisa mencari jalan keluar. Ini belum terlambat. Tapi Rino hanya menatap kosong ke arah bayangan yang semakin besar itu. Ia tahu, di dalam hati, bahwa ia sudah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa dia bayangkan. Keinginan untuk bebas dari kesulitan hidupnya, keinginan untuk segera kaya, itu telah membawa dia ke jalan yang kelam ini. Dan sekarang, harga yang harus dibayar semakin jelas, jiwa dan dirinya. Jiwa itu, jiwa yang hilang, aku harus menemukannya, Gus. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya. Rino berbisik, matanya mulai kosong, seperti sudah tidak lagi sepenuhnya sadar akan apa yang terjadi di sekitarnya. Agus mengguncang tubuh Rino dengan keras. Kamu nggak bisa terjebak dalam permainan ini, Rino. Kita harus pergi sekarang. Tapi Rino tidak mendengarnya. Seiring dengan semakin membesarnya bayangan yang mengelilinginya, Rino merasakan sesuatu yang berbeda. Kini ia bisa merasakan seperti ada kekuatan asing yang menguasai tubuhnya. Tubuhnya terasa tidak sepenuhnya miliknya lagi. Bayangan itu bergerak lebih cepat, lebih besar, lebih hidup, dan dia merasakannya semakin menguasai dirinya. Tiba-tiba, dari dalam bayangannya, muncul sosok yang tidak dapat dikenali dengan jelas, hanya bisa dilihat sebagai siluet gelap yang melayang di dalam kegelapan. Itu bukan bayangan Rino lagi. Itu adalah makhluk lain. Sesuatu yang menakutkan, lebih besar, lebih kuat, lebih mengerikan. Rino ingin berteriak, tetapi suaranya hilang. Ia merasa terperangkap dalam ruang sempit yang tidak bisa ia lihat. Bayangannya semakin menjalar, dan sosok itu semakin mendekat. Sosok itu kini mulai terbentuk dengan jelas, sosok yang sangat tinggi, wajahnya kabur, namun dapat dilihat bahwa itu bukan manusia biasa. Itu makhluk yang berasal dari kegelapan, dari dunia lain. Agus melihat Rino yang semakin terguncang. Rino, bangun, ini bukan dirimu. Kamu nggak bisa membiarkan bayangan itu mengendalikanmu. Rino merasakan tubuhnya tertarik semakin dalam. Bayangannya yang besar kini melingkupi dirinya, hampir seperti mengikat tubuhnya dengan kekuatan yang tak terlihat. Aku nggak bisa, Gus. Bayangan itu, makhluk itu, sudah terlalu kuat, kata Rino, suaranya serak dan penuh keputusasaan. Agus merasa panik. Kita harus menemukan cara menghentikan ini, Rino. Ada cara, pasti ada cara. Rino menatap Agus, dan dalam pandangannya, Agus bisa melihat sesuatu yang berbeda. Rino bukan lagi sahabatnya yang dulu,
yang penuh ambisi dan semangat. Sekarang, Rino seperti sudah kehilangan dirinya sendiri. Matanya kosong, seperti menatap ke dalam kegelapan yang tak berujung. Bayangan itu kini seolah menyatu dengan tubuhnya, dan Agus merasa seolah ia tidak bisa menyelamatkan temannya. Di saat itulah, suara dari dalam bayangan itu terdengar, suara yang berat dan dalam, seperti gemuruh dari dasar bumi. Kekayaan itu bukan untukmu, Rino. Kau sudah membayar harga yang terlalu mahal. Agus terkejut mendengar suara itu. Siapa kamu? Teriaknya, mencoba untuk tetap tenang meskipun ketakutan merayapi seluruh tubuhnya. Bayangan itu tertawa, suara tawa yang mengerikan, seperti suara dari kedalaman kegelapan. Aku adalah bagian dari yang kau panggil, bayangan pesugihan. Dan kini, aku akan mengambil apa yang sudah menjadi hakku. Rino merasakan tubuhnya semakin lemah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan lagi. Aku sudah terjebak, Gus. Semua ini sudah terlambat. Agus merasa hatinya hancur melihat Rino yang terperangkap dalam bayangannya sendiri. Ia berusaha berpikir cepat, mencari cara untuk menghentikan semuanya. Sesuatu yang bisa menyelamatkan temannya, meskipun ia sendiri merasa sangat takut. Dengan suara gemetar, Agus bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk mengakhiri ini? Bayangan itu berhenti tertawa, suara yang berat itu kembali terdengar. Kau harus menebus jiwa yang hilang. Hanya dengan itu, Rino bisa bebas. Tetapi ingat, tidak semua jiwa ingin kembali. Tidak semua jiwa akan memberi kesempatan. Jiwa yang hilang, Agus mengulang kata itu pelan. Ia mencoba mengingat apa yang telah dikatakan oleh pria tua di desa. Apa maksudmu dengan jiwa yang hilang? Siapa yang harus kami cari? Bayangan itu tidak menjawab. Sebaliknya, bayangan itu semakin menggulung tubuh Rino, seperti ingin menelannya utuh. Agus merasa waktu semakin sempit. Rino! Agus berteriak, berusaha meraih temannya. Kamu harus bertahan. Kita akan keluar dari sini. Tetapi Rino sudah terlalu jauh terperangkap. Bayangan itu kini hampir menutupi seluruh dirinya, dan ia merasa sudah tak ada lagi jalan keluar. Aku nggak bisa lari, Gus. Aku sudah menjadi bagian dari mereka. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, Agus berbisik, jangan menyerah, Rino. Kita masih bisa melawan. Namun, bayangan itu mulai menarik Rino lebih dalam. Tidak ada yang bisa dilakukan Agus untuk menyelamatkan sahabatnya. Semua yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah berharap ada cara untuk menghentikan kegelapan itu sebelum semuanya benar-benar terlambat. Sementara itu, bayangan itu terus menggelapkan dunia di sekitar mereka, dan Rino semakin terbenam dalam kegelapan yang menelannya perlahan. Kegelapan semakin menelan segalanya. Agus berdiri di sana, terengah-engah, dengan napas yang berat. Matanya tak lepas dari sosok bayangan yang kini membungkus Rino. Ia berusaha keras memikirkan cara untuk menyelamatkan temannya, tapi setiap kali ia melihat ke arah bayangan itu, rasa takut yang luar biasa menghantamnya. Rino sudah tak terlihat lagi, hanya bayangannya yang tetap berdiri, semakin membesar dan semakin gelap, seperti sedang menelan semua cahaya. Agus hampir tidak bisa melihat apapun di dalam kegelapan itu, hanya ada suara bisikan angin dan gemuruh yang menggema dari jauh, seolah-olah alam itu sendiri sedang bergema dalam kesedihan. Apa yang harus aku lakukan? Agus bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya serak dan gemetar. Tak ada jawaban. Hanya kegelapan yang semakin dalam. Sekuat tenaga, Agus menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Aku nggak bisa biarkan Rino hilang begitu saja, katanya pada dirinya sendiri. Aku harus mencari cara apapun untuk menghentikan ini. Dia teman terbaikku. Ia mencoba mengingat kembali apa yang telah diceritakan oleh Bu Rini, wanita tua yang memberi mereka petunjuk. Jiwa yang hilang, itu yang harus aku temukan. Tapi di mana? Agus berbicara pelan, tapi kata-kata itu terasa mengingatkan dirinya akan jalan yang harus dia tempuh. Dia harus menemukan jiwa yang hilang itu, jiwa yang katanya telah dibayar oleh kekayaan yang didapat dari pesugihan.
Tiba-tiba, terlintas di pikirannya tentang makam yang mereka kunjungi. Itu bukan sekadar makam biasa. Itu adalah tempat yang penuh dengan misteri dan mungkin mengandung petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Agus segera berbalik dan melangkah cepat menuju makam itu. Hatinya berdebar kencang. Ia merasa seakan sesuatu sedang mengamatinya. Seiring langkahnya yang semakin cepat, udara semakin berat, seolah menghalangi setiap gerakannya. Setibanya di makam, ia langsung merasakan suasana yang tidak biasa. Tidak ada suara angin, tidak ada suara binatang malam. Semua terasa mati. Begitu sepinya, sampai-sampai Agus merasa dunia seakan berhenti berputar. Agus mendekati makam yang tertutup lumut itu. Di atasnya terdapat tulisan yang samar, yang semakin sulit dibaca karena lapisan lumut tebal. Ia menatapnya lebih seksama, dan kali ini, dengan lebih hati-hati, ia mulai mengusap lumut yang menutupi tulisan itu. Perlahan, ia bisa membaca beberapa kata yang terbaca samar-samar. Di sini bersemayam jiwa yang telah dibayar. Jantung Agus berdegup semakin kencang. Jiwa yang dibayar, katanya pelan. Itu adalah petunjuk yang selama ini ia cari. Tapi siapa yang bersemayam di sini? Apa yang harus dia lakukan untuk menemukan jiwa itu? Pikirannya terus berputar-putar. Bagaimana cara mengembalikan jiwa yang hilang? Kalau saja ada seseorang yang bisa memberi penjelasan lebih lanjut. Tapi siapa? Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Agus berbalik cepat, dan di sana berdiri seorang pria yang tak dikenal. Wajahnya tertutup oleh bayangan, hanya matanya yang tampak tajam menyorot. "Siapa kamu?" tanya Agus, nada suaranya agak panik, tapi berusaha tetap tegar. Pria itu tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak menghangatkan. "Aku datang untuk memberi petunjuk," jawabnya pelan. "Kamu mencari jiwa yang hilang, bukan?" Agus terkejut. "Kamu tahu tentang itu?" Pria itu mengangguk. "Tentu. Aku adalah bagian dari tempat ini. Jiwa yang hilang ini sudah lama menunggu untuk ditemukan. Tapi apakah kamu yakin siap menanggung akibatnya?" Agus menatap pria itu dengan bingung. "Menanggung akibat? Apa maksudmu?" Pria itu melangkah maju sedikit, dan suara gemuruh dari dalam tanah semakin keras, seperti suatu peringatan. "Setiap jiwa yang hilang memiliki harga. Tidak ada yang bisa mendapatkannya tanpa membayar sesuatu. Rino sudah melakukan kesalahan besar, dan sekarang saatnya untuk membayar." Agus merasa hatinya berdegup lebih kencang. Jadi ini bukan hanya soal mencari jiwa yang hilang, kan? Ini soal membayar harga yang telah ditentukan? Pria itu mengangguk pelan. "Betul. Setiap jiwa yang terlibat dalam pesugihan ini, tidak ada yang benar-benar bebas dari bayangannya. Rino tahu itu, tapi dia terlalu terbuai dengan kekayaan. Dia sudah menandatangani kontrak dengan kegelapan, dan kontrak itu harus dibayar." Agus menggigit bibirnya. "Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk menyelamatkannya. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan." Pria itu menghela napas panjang. "Kamu harus membuat pilihan. Jika kamu ingin menyelamatkan Rino, kamu harus siap mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Itu adalah hukum dari pesugihan ini." Agus menatap pria itu dengan penuh tanya. "Apa yang harus aku korbankan?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Agus dalam diam, matanya tajam dan dalam. Akhirnya, ia berbicara lagi. "Tidak semua orang siap menghadapi kenyataan bahwa untuk mendapatkan kembali jiwa yang hilang, seseorang harus rela kehilangan apa yang paling berharga dalam hidupnya." Kata-kata itu terasa seperti petir yang menyambar. Agus merasa seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Apa yang harus ia korbankan? Apakah ia harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya? Jangan biarkan dirimu terjebak dalam permainan ini. Rino sudah terlalu jauh. Jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu harus membuat pilihan. Dan pilihan itu harus cepat. Agus berdiri diam, pikirannya kacau. Sementara itu, di belakangnya, bayangan Rino semakin besar, semakin gelap,
dan suara kegelapan itu mulai mengalir ke dalam dirinya. Agus tahu, waktunya hampir habis. "Rino, aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkanmu," kata Agus dalam hati. Tapi di dalam dirinya, ia merasakan ketakutan yang sangat dalam. Bagaimana jika harga yang harus dibayar terlalu besar untuk dia tanggung? Namun, tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Agus tahu, ini adalah keputusan yang harus ia ambil, sekarang atau tidak sama sekali. Dan dengan langkah ragu, ia menginjakkan kaki menuju kegelapan yang menunggu. Agus melangkah ke dalam kegelapan. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, seperti ada beban yang menekan dadanya. Semua yang dia hadapi sekarang terasa begitu asing, begitu mengerikan. Ia tak tahu lagi apakah ini masih bagian dari kenyataan, atau hanya mimpi buruk yang terus berlanjut. Bayangan Rino, yang kini hampir menutupi seluruh langit, semakin besar. Seiring dengan semakin mendekatnya Agus, bayangan itu juga seakan bergerak lebih cepat, seperti mengejar, menunggu, dan siap menelan apapun yang ada di hadapannya. Suara gemuruh kegelapan itu makin keras, seperti suara ribuan langkah kaki yang tak terlihat. "Rino," Agus berbisik, merasa begitu kecil di tengah kegelapan yang mengelilinginya. Ia tahu ini adalah keputusan besar. Ia sudah berada di titik tanpa jalan balik. Pria yang muncul tadi masih ada di belakangnya, berdiri di tempat yang gelap, wajahnya tetap tersembunyi oleh bayangan. "Ingat," kata pria itu, suaranya dalam dan tenang, "apapun yang kamu pilih, tidak ada jalan yang benar-benar aman. Kegelapan ini akan terus mengejarmu." Agus mengangguk pelan, mencoba untuk memahami kata-kata pria itu. Tapi pikirannya hanya tertuju pada Rino. Temannya yang kini sudah begitu jauh terperangkap dalam bayangannya sendiri. Jika dia tidak melakukan sesuatu, Rino akan hilang, dan akan ada lebih banyak jiwa yang tertarik ke dalam kegelapan ini. Ketika Agus semakin mendekat, bayangan itu tiba-tiba berhenti bergerak. Dunia menjadi begitu sunyi. Tak ada suara apapun, seolah waktu terhenti. Dan tiba-tiba, sosok Rino muncul di depan Agus. Namun, wajahnya tidak seperti yang Agus kenal. Wajahnya tampak hampa, kosong, seperti sudah tidak memiliki kehidupan. Matanya hanya menatap kosong, tidak ada emosi, hanya keputusasaan yang mendalam. "Rino." Agus berlari menghampirinya, mencoba mengguncang tubuh temannya, tapi tak ada respons. Rino hanya berdiri di sana, tidak bergerak, hanya bayangan yang semakin mengelilinginya. "Rino, kamu masih di sini, kan? Aku datang untuk menyelamatkanmu," ujar Agus, suaranya penuh harapan meskipun ia tahu, semakin dalam ia berbicara, semakin jauh Rino terperangkap. Namun, Rino tidak menjawab. Tidak ada perubahan di wajahnya. Bayangan itu semakin menggerayangi tubuhnya, seperti menghisap seluruh keberadaannya. Agus menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk berpikir jernih. Dia ingat kata-kata pria itu, tentang harga yang harus dibayar untuk membebaskan jiwa yang hilang. "Aku harus berani," pikir Agus. "Ini bukan hanya tentang Rino. Ini tentang apa yang harus aku korbankan untuk menghentikan ini." Dia menatap bayangan Rino yang terus melingkupi temannya. Lalu, ia merasakan ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai berubah. Sesuatu yang besar, yang telah ada sejak pertama kali ia mendengar tentang bayangan pesugihan. Tanpa berpikir panjang, Agus melangkah maju. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ini adalah pilihan yang harus ia ambil, memilih untuk menghentikan kegelapan ini, meskipun itu berarti mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Agus menutup mata, lalu mengangkat kedua tangannya. "Aku bersedia membayar harganya," katanya dengan tegas, walaupun di dalam hatinya ada ketakutan yang luar biasa. "Ambillah kegelapan, jika itu bisa mengembalikan Rino." Pada saat itu, bayangan Rino berubah. Tiba-tiba, sosok bayangan itu bergerak cepat menuju Agus, seperti menghisap seluruh tubuhnya. Namun, bukan hanya bayangan yang datang, melainkan juga bayangan dirinya sendiri, yang kini mulai tampak semakin besar, seperti mengarah pada kegelapan yang lebih dalam.
Agus merasakan tubuhnya dipenuhi dengan rasa berat. Ia bisa merasakan setiap bagian tubuhnya semakin lemah, seperti ada yang menghisap energi hidupnya. Wajahnya mulai pucat, napasnya semakin terengah-engah, dan tubuhnya semakin gemetar. Namun, ia tidak menyerah. Ini harga yang harus aku bayar, pikir Agus, menahan rasa sakit yang menyengat seluruh tubuhnya. Tapi aku harus melakukannya. Aku harus mengembalikan semuanya. Rino tidak bisa sendirian. Saat bayangan itu semakin mendekat, tiba-tiba, ada cahaya terang yang menyilaukan. Cahaya itu bukan dari matahari, bukan dari apapun yang ada di dunia ini. Cahaya itu berasal dari dalam diri Agus, dari hatinya yang penuh tekad dan keberanian. Cahaya itu menembus kegelapan yang menyelimuti mereka. Agus tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang ia tahu hanyalah, untuk pertama kalinya, ia merasakan adanya kekuatan yang datang dari dalam dirinya. Kekuatan yang bukan berasal dari keinginan untuk mendapatkan kekayaan, tetapi dari keinginan untuk menyelamatkan temannya, dan menghentikan semuanya. Bayangan itu mulai menghilang, perlahan-lahan. Rino mulai terlihat jelas, meskipun wajahnya masih tampak pucat dan kosong. Namun, ada perubahan di dalam dirinya. Matanya mulai berbinar, seperti menyadari bahwa dirinya masih hidup. Apa yang terjadi? Rino bertanya, suara seraknya menggema di udara. Aku merasa ada sesuatu yang hilang. Agus menatapnya dengan penuh haru. Rino, kamu sudah kembali. Kita berhasil menghentikan kegelapan itu. Namun, sebelum Rino bisa menjawab, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bayangan yang mengelilingi Agus dan Rino tiba-tiba menghilang, dan segala sesuatu berubah menjadi hening. Tetapi bukan hanya itu, bayangan yang semula mengelilingi Rino, kini terlihat bergerak sendiri, mengarah ke tempat yang gelap di ujung ruangan. Bayangan itu, yang seharusnya menghilang, malah menjadi lebih hidup, lebih nyata. Agus dan Rino saling pandang, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Namun, dalam sekejap, bayangan itu lenyap begitu saja, seakan menghilang ke dalam udara tipis yang tak terlihat. Keheningan yang melingkupi mereka membuat hati mereka semakin bingung. Saat itu, Agus menyadari sesuatu. Ia merasa aneh. Ketika bayangan itu menghilang, ada perasaan berat yang ia rasakan, seolah-olah ada sesuatu yang tertinggal dalam dirinya. Sesuatu yang telah berubah, dan ia tidak tahu apakah itu kebaikan atau kejahatan. Mereka berdiri di sana, diam. Semua yang terjadi seakan menyisakan pertanyaan yang tak terjawab. Mungkin, terkadang, beberapa hal tidak perlu diketahui. Beberapa kegelapan memang harus tetap dibiarkan menghilang tanpa jawaban. Karena dalam hidup ini, ada harga yang harus dibayar, dan terkadang, harga itu tak bisa dihitung dengan apapun yang tampak di permukaan. Dan begitulah, kisah tentang bayangan pesugihan berakhir. Namun, bagi Agus dan Rino, perjalanan mereka baru saja dimulai. Karena bayangan itu, meskipun telah hilang, akan selalu ada di dalam diri mereka, sebagai pengingat akan harga yang dibayar dan kegelapan yang pernah mereka lawan. Tamat.